Pemirsa, bocah laki-laki yang berusia 3 tahun setengah hilang setelah jatuh ke dalam selokan saat hujan deras yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur. Inilah rekaman detik-detik bocah 3 tahun setengah jatuh ke selokan dan terseret arus deras. Tubuh Reski langsung hilang terseret arus deras selokan selebar 50 cm dengan kedalaman 80 cm. Sama siapa aja, Pak? Ya, Main sama siapa? sama kakaknya di sini, Kakaknya ya? Davi. Terus ada temannya perempuan, nah kalau nggak keliru namanya Amil. Nah, orang anak 3 yang bermain di sana. Oh, terus sampai sekarang belum ditemukan, Pak? Belum ditemukan. Hingga malam hari, keluarga beserta warga dibantu tim SAR, petugas gabungan TNI, Polri, dan BPBD masih melakukan pencarian jasad Reski. Ke sini ya, asli bukan langsung ke sini, sudah ditelusuri jalurnya sampai ke arus yang besar ini, ya sungai ini. Tadi ada informasi adanya warga yang mengetahui adanya kayak punggungnya orang anak kecil, tapi dia mau nolong, dia nggak merasa nggak bisa renang. Di sungai ini ya? Iya, di sungai ini di dekat jalan raya itu. Kapolsek Wiyung juga mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan anak-anak bermain di saat hujan turun, terutama di lokasi yang rawan banjir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana perkembangan pencarian balita yang hilang tercebur selokan saat hujan deras di Surabaya, Jawa Timur? Kita akan posko pencarian. Ada Farah Manila di sana. Farah, bagaimana perkembangan dari proses pencarian bocah yang hilang? Iya, Rendra dan juga pemirsa, memang upaya pencarian balita yang tercebur di selokan saat tengah bermain hujan-hujanan kemarin ini masih terus dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, kemudian Basarnas, Satpol PP, Polrestabes, Polsek, Tagana, dan juga IOF masih terus dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi. Hari ini adalah pencarian kedua, pemirsa, setelah kejadian yang terjadi pada kemarin dan langsung dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, namun masih belum menemukan hasil atau membuahkan hasil. Hari kedua ini dilanjutkan pencarian terhadap korban yang bernama Muhammad Rizky berusia 3,5 tahun yang tercebur di selokan di salah satu pemukiman warga di wilayah Wiyung, Surabaya. Dan pemirsa, saat ini saya berada di posko pencarian yang lokasinya ini kurang lebih 1,3 km dari tempat kejadian perkara balita tersebut jatuh. Dan saya coba akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bapak Eko Aprianto, Komandan Tim SAR Gabungan Laka Air Wiyung Basarnas Surabaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak, boleh diceritakan atau dipaparkan bagaimana upaya pencarian yang dilakukan tim gabungan hari ini? Baik, pada pencarian hari ini, hari kedua, kita sudah melakukan atau menerjunkan 6 tim. Dari sungai atau air, kita menerjunkan 4 perahu karet. Ditambah ini tadi datang satu lagi, tambah satu lagi armada jadi 5, dan untuk seru darat kita juga melakukan penyisiran di kanan kiri sungai dan juga pada checkpoint terutama di jembatan-jembatan. Jumlah personel yang diterjunkan untuk pencarian ini berapa banyak, Pak? Untuk jumlah personel tim SAR gabungan kurang lebih 50 personel. 50 personel diterjunkan untuk pencarian balita dan ini adalah salah satu posko utama ya, Pak, ya, pencarian yang jaraknya 1,3 km. Boleh diceritakan, Pak, mengapa titik ini yang dekat dengan Kali Makmur ini dipilih sebagai posko pencarian? Apakah dimungkinkan korban akan melewati Kali Makmur ini atau seperti apa? Baik, kita menentukan posko karena di tempat sini strategis untuk mendirikan posko karena di dekat dengan TKP untuk akses kita masuk membawa alut maupun kendaraan terhambat dengan adanya gang yang sempit. Jadi kita sepakati dengan teman-teman, kita akhirnya membuat posko bersama di sini. Sebelumnya apakah ada informasi, Pak, terkait dengan saksi yang melihat sosok balita ini sepanjang sungai di wilayah Wiyung, Surabaya ini, Pak? Baik, kemarin memang ada saksi dari warga yang melihat bahwasanya korban di sekitaran di Royal Resident Perumahan dalam posisi tertelungkup.
kira-kira sekitar jam 4:30. Itu mendapatkan informasi dari saksi bahwa sempat melihat balita yang telungkup gitu ya Pak ya, dalam kondisi mengapung begitu ya Pak ya. Ini apa yang kemudian dilakukan oleh tim SAR gabungan Pak? Setelah kita mendapatkan informasi itu, kita langsung melakukan cross check dan menerjunkan tim kecil untuk menyusuri atas informasi yang diberikan saksi warga tadi. Sampai saat ini tim SAR gabungan sudah menyusur berapa titik atau berapa sungai dan juga dari darat seperti apa ini Pak? Boleh dijelaskan? Kalau untuk sungai tetap kita akan menyisir Surang Makmur sampai dari Jembatan Royal sampai Jembatan Wiyung. Kurang lebih 3 kiloan. Siap. Pak, dari titik lokasi jatuhnya balita ini kan sebenarnya kalau kita melihat jalur airnya ini ya Pak ya terpencar begitu ya Pak. Ada banyak jalur begitu sungainya. Kemudian bagaimana proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini Pak? Tetap kita akan fokuskan di perpecahan sungai. Tadi yang ke arah timur sama ke barat sudah kita terjunkan tim untuk melakukan body rafting. Dan sekaligus untuk yang mengarah ke sungai tetap kita juga lakukan body rafting dan juga penyisiran melalui via darat. Kemudian apa ada kendala tertentu Pak yang dialami selama proses pencarian ini Pak? Untuk kendala terutama kita terkendala dengan enceng gondok. Jadi untuk akses pencarian kita terhalang enceng gondok, mau nggak mau kita harus mengurai dulu, baru kita akan fokus melakukan pencarian. Jadi artinya ada kendala tersendiri ya Pak yang dialami oleh tim SAR gabungan. Tapi kalau perkiraan Pak biasanya kalau laka air seperti ini, apalagi dari selokan begitu ya Pak ya, kemudian muaranya ini sebenarnya di mana Pak? Untuk muaranya tetap di Kalimas, satu lagi tadi di Sungai Jagir. Jadi nanti akan pecah di situ. Kita akan tetap melakukan pemantauan, mungkin 1-2 orang akan memantau di daerah sana. Jadi di setiap titik perpecahan sungai di Kota Surabaya ini sudah diterjunkan petugas BPBD begitu Pak ataupun tim SAR gabungan? Jadi setiap titik perpecahan tetap kita tempatkan 1-2 personil untuk melakukan pemantauan. Apabila memang korban sudah nyampe situ nanti akan menginformasikan ke posko utama. Sejauh ini informasi yang diterima dari petugas gabungan di titik-titik lain seperti apa Pak? Apakah sudah ada yang menyampaikan ada temuan atau seperti apa? Untuk sampai saat ini belum ada informasi yang masuk ke posko, baik yang di teman-teman yang melakukan body rafting maupun pemantauan dan pencarian darat masih nihil. Perkiraan Pak, ini biasanya kalau laka air seperti ini kemungkinannya akan ditemukan di mana atau dalam rentang waktu berapa lama Pak? Untuk rentang waktu biasanya dalam waktu 3 hari 4 hari biasanya sudah mengambang full. Dan untuk mengenai lain mungkin ya itu tadi kendala yang kita hadapi tergantung dari variatifnya kondisi sungainya sendiri. Artinya kemungkinan besar yang terjadi pada balita ini memang dalam kondisi sudah tidak bernyawa atau seperti apa Pak? Kalau untuk memang sudah tidak akan dalam keadaan sudah meninggal. Jadi potensi terbesar seperti itu. Baik, terima kasih Bapak informasinya. Pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Eko, Ketua Tim SAR Gabungan Laka Air Wiyung Kota Surabaya yang menyampaikan bahwa memang upaya pencarian masih terus dilakukan sampai hari ini dan nanti informasinya pukul 4 sore akan dilakukan evaluasi berkaitan dengan upaya pencarian dan sejumlah petugas juga telah diterjunkan di titik-titik perpecahan sungai di Kota Surabaya. Tentunya kami berharap bahwa balita berusia 3,5 tahun ini dapat ditemukan secepat mungkin. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Jawa Timur. Saya kembalikan ke Rendra di studio. Baik, terima kasih Farah Manuel, informasi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk selalu menjaga anaknya yang sedang beraktivitas di luar, terutama dalam kondisi cuaca saat ini.